Oke teman-teman, kita udah kelar rest, tempatnya kayak gitu tuh. Mau lanjut lagi kita jalan untuk cari makan siang. Oh ya, sekarang jam 11 ya. Lokasinya di Jalan Sukanagara Sindang Barang. Nah, masih di jalan itu tuh. Masih menuju Breng-Breng dulu, baru dah cari makan Sindang Barang. Ya, nungguin X-Max dulu, lagi pakai sarung tangan. Nah, yang ini nih speknya standaran semua tuh dia tuh. Nyampe lo, bisa loh, nggak harus modif-modifan, nyampe juga, aman-aman. Tambahannya ada box doang tuh, helmnya aja helm Honda dia, pede-pede aja tuh. Sip, udah ada semua. Yuk kita lanjut jalan lagi. Benerin posisi helm, tas udah diseletingin. Sip, aman. Let's go, gas tipis-tipis lagi. Ini akan sangat panjang nih begini teman-teman ya. Buat yang suka jalanan kelok-kelok kayak gini, aku lumayan merekomendasikan, biarpun ada beberapa spot yang agak-agak rusak ya, tapi tetap didominasi sama jalan yang halus kayak gini nih, berkelok-kelok. So kamu nggak perlu upgrade suspensi pun, suspensi motor standar pun masih aman-aman aja. Udah dibuktikan sama Vario yang tadi tuh, satu lagi. Nah ini nih contoh jalan rusak kayak gini nih. Nah, tapi nggak banyak, dikit. Dan spot-spotnya kebanyakan kelihatan kayak rusak dikit-dikit gitu. Tuh, bumpy ada. Tapi nagih nggak sih itu jalan kayak gini? Nagih banget nggak sih? Asalkan jangan kebablasan aja ya. Ini sampingnya bener-bener jurang soalnya. Kalau aku sih nagih ya jalan kayak gini nih. Jauh lebih menyenangkan daripada Pantura. Sip, kita lanjut lagi nikmatin jalan kayak gini nih. Waduh. Hup. Oke. 11.42 mau jam 12. Kita masih di jalan yang sama, berliku-liku dan sangat asik. Ini percaya atau enggak ya teman-teman ya, ini teman-teman aku yang ikut sekarang nih pada ketinggalan di belakang. Ya gitu ya, kalau aku bawa motor dengan jalan kayak gini tuh nagih banget tau. Jadi kayak pengen dilibas terus gitu. Yang lainnya ketinggalan. Jadi kita slow down dulu sebentar sampai di spion dia muncul, kita gas lagi. Sedap nggak kayak gini? Oh, kayak gini liku-likunya coba, sedap banget nggak? Ya bawa speed 40 masih aman lah.
Nyantai, 40 tuh nyantai banget. Enak nih jalan kayak gini nih. Wih di, waduh tuh kalau kebut set set set, wih di, gregetan aku, gregetan. Tapi temanku masih di belakang. Jadi kayak dramatis gitu masih. Itu sebenarnya nge-tag video pakai handphone gitu, wah keren tuh. Jalan berkelok-kelok tadi. Oh ada rombongan touring lagi istirahat. Lagi istirahat. Kebanyakan NMAX tapi tadi takut lawan NMAX. Mantap gak tuh pemandangannya? Ih, gawat. Kacau. Tuh, anjay, hutannya lebat banget ya pohon-pohonnya. Oke, kita gaspol lagi. Kita kelihatan di spion. Tuh, keren gak jalan kayak gini? Tuh, anjay, keren gak tuh? Sadis. Ada landscape yang keren di sini. Mantap. Jam 12:04 kita sudah sampai di alun-alun Sindang Barang. Tadi habis dari barusan banget dari ATM. Nah, ini alun-alunnya nih. Ini alun-alunnya sebelah kanan yang ada ininya nih. Apa sih? Patung atau apa nih? Nggak tahu itu. Tugu. Nah, Tugu. Sekarang kita lagi nyari makan. Kira-kira ada makan apa yang menggugah selera nih. Jadi begini ya teman-teman ya, penampakannya, previewnya di Sindang Barang tuh jalanannya begini nih, Sindang Barang ya. Enak ya, sepi ya. Oke, yuk teman-teman kita cari makan dulu. Halo teman-teman, sekarang sudah sampai di warung lesehan nih. Lagi pada mau makan tuh. Anjay, langsung pakai celana pendek dia tuh. Yang bener ya, pakai celana pendek ya. Tuh, yang itu udah mulai gontai tuh. Yang bawa X-Max mulai gontai. Ini langsung celana pendekan. Gua ilah. Lagi nunggu makan dulu bentaran. Kalau di gaspol nyampe di lokasi estimasi sekitar ya 6 jam kurang lebih, tapi nggak mungkin karena kita akan istirahat at least 3 kali. Udah, nikmatin aja lah. Oke teman-teman, kita udah selesai makan nih di warung lesehan dan kita akan lanjut lagi perjalanan. Sip. Oh iya, FYI aja nih teman-teman nih. 2 orang temanku itu mereka udah
terbiasa jalan jauh sebenarnya. Nah, aku malah yang pengalamannya paling sedikit jalan jauh. Jadi aku di sini pemula banget lah pokoknya. Tapi untuk tujuan ke Pangandaran kali ini, aku sebelumnya emang udah pernah ke Pangandaran. Cuman motornya belum Fatih, waktu itu Fuka. Nah, Fuka itu teman-teman pasti belum tahu karena emang belum dikenalin di channelku. Nah, dulu waktu naik Fuka itu Thunder 125 ya teman-teman. Jadi motor laki yang dibilang cc-nya banci, nah itu Thunder 125. Aku dulu naik itu. Nih gambar-gambarnya nih. Ya kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Aku udah pernah naik motor itu sampai ke Pangandaran. Bukan yang ini, tapi biarpun sama-sama 125 cc-nya ya, tapi kan rasanya akan jauh berbeda naik motor matic sama naik motor kopling. Nah, ini udah masuk ke jalan di selatan ya, di hitungannya pesisir pantai lah ya, jalan pesisir selatan ya ini. Untuk kontur jalannya agak bumpy, jalannya pun ini beton, kebayang lah ya, jadi emang agak keras. Kalau bumpy aspal akan terasa lebih empuk. Nah, ini untuk awal-awalnya kayak gini, nggak tahu kalau misalkan di tengah nanti ada aspalnya atau enggak, kita lihat bareng-bareng aja. Dan pada saat makan tadi ada, ternyata nggak sedikit ya, ada banyak juga yang rombongan touring gitu, lumayan banyak. Nah, ini lumayan berasa. Oh, ada turunnya juga. Oh, ada naik turunnya juga ternyata nih. Nah, ini aspal nih. Nah, beton lagi, aspal lagi. Apa maunya? Udah nggak bisa nih di gas tipis-tipis kalau kontur jalannya begini, kurang nyaman. Kalau masalah warlock di sini pada nggak pakai helm ya, kayaknya di semua daerah juga modelannya begitu ya. Nggak cuman di sini doang, banyak yang nggak pakai helm. Itu biasalah. Nah, itu sebelah sisi sebelah kanan nih ya. Itu kalau diterusin nanti kita bisa ngelihat laut tuh kalau mau ke kanan terus. Dari anginnya udah berasa banget nih, angin pinggir pantai ini lumayan kencang. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tuh laut tuh, kelihatan nggak laut? Nah, laut tuh, sebelah kanannya laut ya. Jadi teman-teman kebayang lah ya seberapa kencang anginnya. Memang lumayan nih, jaket tuh jadi berkibar. Jadi speed 80 itu di sini udah berasa kencang banget anginnya. Bergejolak nih, lompat-lompat. Iya. Iya. Oke, naik kuda. Hap. 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 Lucu juga nih jembatan ini. Ini feelsnya mirip-mirip
Jalingkut Brebes nih, kosong-kosong gini nih. Anginnya juga gede. Oh, tapi ini gede terus anginnya. Kalau di Jalingkut kan anginnya gede ketika ada truk lewat. Kalau ini selalu gede terus nih. Tuh. Nah, pantai tuh. Tuh. Kelihatan nggak ya? Itu pantai di situ tuh. Wih, kita jadi benar-benar di pinggiran banget Pulau Jawa nih, teman-teman nih. Kita melipir di pinggiran Pulau Jawa nih. Oke. Fatih habis isi bensin nih, teman-teman. Akhirnya nemu pom bensin. Itu juga X-Max nya lagi diisi tuh. Tuh. Tadi pertama kan di puncak itu ngisi 72.000 full tank. Ini sekarang 48.000 ya, teman-teman. 72 tambah 48 berarti berapa yo? 120. Berarti udah pengeluaran bensin Fatih udah 120.000 ya, teman-teman. Baru kayaknya. SPBU-nya masih baru kayaknya. Kayaknya ya. Tadi isi berapa duit? Hah? Berapa duit? 55 full. 55 full. Masih ada sisa yang Turbo. gua emang yang tadi boros. Oh, gara-gara yang gini-gini ya? Iya. Halo teman-teman, di jalan panjang berkelok-kelok yang lumayan memakan banyak waktu. Aku bingung mau ngomong apa nih. Dari tadi kita cruising di sekitaran 70 sampai 80 gitu, teman-teman. Anginnya sih lumayan ya, gede. Untuk aku yang pakai jaket tipis gini, berkibar tuh jaketnya. Jaketnya berkibar. Jadi aku dengar suara brak gitu dari jaketnya. So far upgrade CVT yang diterapin di Fatih di video spill kemarin itu masih kuat ya, di sini masih cukup ya. Kalau power sih ya mau nggak mau kan mesti bore up ya. So far masih bisa, masih sanggup. Dibilang cukup ya cukup aja. Tapi kalau mau lebih dari ini ya harus bore up. Ini trek panjang nih. Trek panjang, jadi butuh power yang lumayan gede dan bisa bertahan lama untuk bisa buat motornya melaju kencang dengan stabil. Oh, waduh. Itu kenapa orang-orang pada naik di atap? Jalurnya enak banget, teman-teman. This is my first time aja bahasa Inggris. Ini pertama kalinya aku lewat jalur ini. Sebelumnya yang dari Bandung, Tasik itu sebelumnya ya. Nanti kayaknya rute pulangnya lewat situ sih. Musuh terberatnya di sini adalah angin. Oh, sama ini, teman-teman. Suka ada anjing-anjing liar gitu, nggak tahu ada yang pelihara apa enggak sih. Nah itu suka di pinggir jalan, kadang-kadang dia kayak mau ke jalan gitu.
itu bikin kita jadi agak-agak was-was gitu untuk menghindarinya. Soalnya kan bahaya juga ya kalau nabrak, nggak cuma anjingnya doang yang meninggoy, tapi kitanya juga bisa celaka. Enak, ini jalannya enak banget, top. Kalau kamu nggak dikejar waktu sih di sini jalan nyantai pun bisa dinikmati ya teman-teman ya. Kalau lagi ada pohonnya rindang gitu, tapi kalau lagi mendekat ke lautnya bisa ada pemandangan laut. Ini jalur yang bisa dinikmati sih so far. Mana temanku yang ekspres kok hilang? Kita jangan ngebut-ngebut di sini nih. Ini pemukiman warga. Ada knalpot brong juga di sini. Live update sekarang jam 4:30. Matahari bersinar dari belakang kita dan udah ketemu banyak ini konvoi motor, touring motor. Jadi sekarang lagi ketutupan pohon ya pantainya. Sore ini perfecto. Kita dari berangkat nggak kena hujan berarti, terus sekarang juga terang. Estimasi sampai ke lokasi sekitar 3 jam kurang kalau nggak istirahat. Jalannya pun kosong, aspalnya oke. Fatih pun masih sanggup melibas jalanan kayak gini, tapi nggak ngebut ya. Kalau ngebut ya 125, ngebutnya seberapa sih palingan? Oh masih bisa. Hitung-hitung tipis-tipis gini masih oke. Kalau ada pohon-pohon kayak gini nih di sebelah kanan nih ada pohon kan ya, itu bisa lumayan menghambat angin yang nabrak pengemudinya, itu lumayan. Jadi speednya bisa ya 80, bisa sampai ke 90 masih oke lah. Masih oke, 90 masih bisa stabil. Kalau tadi kan 80 udah berat banget tuh, badan udah berat banget. Sekarang masih bisa stabil. Yang penting tetap saling menghargai sesama pengendara, mau motor ataupun mobil. Ya kalau misalkan dia butuh space, kita kasih space. Jangan egois ditutup sendirian. Itu tuh tidak terduga tuh kayak gitu tuh, nyebelin. Takut kalau velgnya pecah. Hati-hati ya teman-teman yang lewat sini ya. Suka ada nyebutnya apa ya? Kalau poldur kan ke atas, kalau ke bawah apa? Suka kena zong tuh. Udah 2 kali kena zong nih Fatih. Untung dia nggak ngambek. Kalau ngambek dia repot ini. Sumpah ini komposisi cahaya mataharinya, arah jalannya ini pas banget sih. Jadi kita nggak silau. Terus kayak cahaya yang menembus celah-celah pohon tuh jadi kesana estetik. Tuh. Halus jalannya.
Nah, kita pelan dikit sambil nunggu temanku ketinggalan di belakang. Itu termasuk salah satu yang harus dihindari tuh teman-teman. Ada anjing liar yang suka nyebrang jalan. Nah ini kan ada anjing nih. Hati-hati kalau dia sampai nyebrang jalan, kamu jangan sampai nabrak dia. Celaka nanti kamu. Repot jadi panjang. Sekarang ini aku lagi mencari spot gimana caranya biar foto tapi kelihatan pantainya gitu. Sampai sekarang masih belum menemukan spotnya. Katanya ada tapi masih ke depan lagi. Nah ini kan masih 2 jam lebih lagi nih, 2,5 jam lebih lagi. Nggak tahu akan keburu apa enggak. Apakah kesananya butuh sampai 2 jam atau kalau 1 jam juga udah nggak keburu ya, udah gelap. Ini udah 4:30 lewat. Nah kalau ada yang mau nyalip kasih aja, jangan tutupin. Dia mau nyalip kasih, kita kan lagi nyantai nih. Aduh. Dia kuat nanjak kan nih. Aduh. Final destination everywhere. Oh itu udah datang dia. Oke, kita gas lagi. Udah muncul dia di belakang. Asik banget gak sih? Vibe-nya tuh asik banget gak sih? Semak-semak, pohon kering, anjay. Ini pohon kering nih kayak lagi bukan di Indonesia gitu. Pohon kering tapi dia tetap berdiri kokoh. Nanti di musim semi dia tumbuh, anjay. Ih, terang banget sih. Anjay, saya berasa lagi di Australia gitu. Cahaya terang menyinari tumbuhan-tumbuhan yang mengering gitu. Asik. Ini ceritanya habis musim gugur ya kan. Terus dia mau bersemi nih. Musim semi. Anjay, ngarang banget. Waduh. Nih ada kambing nih. Ada kambing. Ketebak. Takut dia ke tengah jalan. Hati-hati tuh teman-teman. Nggak cuman hewan anjing doang, ternyata kambing juga dia lari ke jalan. Hati-hati teman-teman. Wah, dia motornya gede banget. Asik banget kayaknya tuh. Apakah kita bisa meniru pose dia? Tidak mungkin.
Oke, sekarang sudah semakin gelap, hari semakin gelap. Cahaya tertutup pohon-pohon dan ketutup bukit yang tinggi ini. Kita perlambat laju, make sure temanku ada di belakang. Ini suasananya saat matahari mau terbenam ya teman-teman. Sekarang jam 5 nih, udah mulai agak gelap. Teman-teman, kita sudah sampai di spot foto nih di Cidadap. Lo tadi mikirnya langsung di pinggir pantai. Iya, dikirain habis pembatas langsung batu-batu yang turun gitu. Saya tadi berarti. Iya, tadi bisa ke pasir ya. Tapi kayaknya ada tiket masuk gue ya. Ya paling goceng. Mungkin gak sih goceng? Parkir kali. Iya goceng. Mungkin nggak kalau tempat kayak gini goceng? Kayak tadi gitu. Aja parkir doang. Aku sudah ambil foto-foto, ya padahal mah buat thumbnail doang. Thumbnail ini nih. Kita sudah selesai istirahat karena pantat kita udah pedes. Lalu kita lanjut lagi teman-teman. Estimasi 2 jam. Kalau kita kuat. Kalau kuat ya istirahat dulu. Jadi konsepnya jalannya lebih pelan daripada yang tadi. Karena mengingat kondisi juga sudah gelap dan kita nggak perlu memaksakan fisik kita, jadi kita nyantai aja jalannya. Aduh lupa tadi lokasinya di mana tuh pantai. Ya di situ pokoknya lah. Update sekarang jam 18.10, sudah selesai maghrib berarti ya. Anjir sore banget. 18.10 kita lanjut jalan lagi. Belum makan nih kita nih sore, belum makan sore. Kalau ada yang bertanya-tanya kok ke Pangandaran segitu lamanya, ya kita menikmati aja sih istirahat kita nikmati, terus perjalanannya kita nikmati, nggak usah terlalu memforsir diri sendiri, nggak perlu memaksakan. Yang penting kita nyaman gitu teman-teman. Kondisinya setelah tadi di pantai yang banyak perahu nelayan itu, jalanannya begini nih, gelap, lumayan gelap. Ada sih lampu penerangan, cuman agak kurang merata aja, jadi ada spot-spot yang memang gelap. Agak kurang memungkinkan untuk terabas dalam kegelapan kayak gini, karena kita nggak tahu akan ada lubang seperti apa di jalan. Yuk pelan-pelan aja kita lanjutin lagi teman-teman. Ini salah satu alasan kenapa kita pelan-pelan ini juga karena pantat kita udah ngerasain agak-agak pedes gimana gitu. Pelan-pelan aja, udah mulai agak-agak pedes. Penampakan jalan menuju Pangandaran di malam hari nih teman-teman. Gelapnya kayak gini nih. D2 nya error lagi, kita kembali pakai D2. Biletnya error lagi, jadi kita kembali pakai D2 laser ya teman-teman.
Ih, sadis. Masih di jalan yang sangat amat gelap. Luar biasa gelap. Nah, ini di beberapa spot pemukiman warga sudah dipasangi lampu jalan ya. Jadi aman nih kalau udah masuk pemukiman warga, visual ngelihat jalannya lebih enak. Tapi kalau masuk hutan, ya udah, wassalam. Yap, jam 8:10. Estimasi menuju penginapan sekitar 40 menitan. Dan akhirnya biletnya udah ketahuan yang bermasalah di mana. Ternyata problemnya ada di ini teman-teman, di rumah sikringnya. Rumah sikringnya, karena sikringnya panas tuh, kendor kan, panas. Rumah sikringnya ikut jadi panas, terus meleleh. Jadi dudukan colokannya itu longgar. Itu teman-teman ternyata penyebab sikringnya bisa cepat meleleh. Awalnya kendor, lama-lama jadi leleh. Gitu guys. Turbo. Oh ini. Turbo sini ya? Iya. Ya. Oh, sorry. Di full. Turbo ya? Iya. Turbo penuh mulai dari 0 ya? Oke. Ya, kasih ya. Ya segitu teman-teman, 45.000, 120.000 tambah 45.000 jadi 165.000 teman-teman. Dengan asumsi waktu berangkat itu ya katakanlah setengah tangki ya, setengah tangki. Terus sampai di sini full tank, sampai di hotel full tank, 165.000. Ya. Selamat malam, Pak. Untuk bayar wisatanya di per orang Rp20.000. Per orang 20, jadi 3 orang 3 orang 60. Sama parkirnya Rp5.000 per motor. Parkirnya 5.000 per motor. Kalau misalkan nanti keluar masih bisa masuk lagi? Tinggal tunjukin aja. Berlaku selama 3 hari. Oh gitu. Udah termasuk sama Pantai Batuyu juga. Tiketnya jangan sampai lewat Pak, buat keluar masuk udah beli Pantai Batuyu. Oh ini 3 motor ya? Iya, 3 Oh, iya, motor. Ini disatuin yang tiket wisatanya, ini parkirnya ada Oh 3. gitu. Wisatanya emang ada apa aja? Gimana? Wisatanya emang fasilitasnya apa aja? 2 destinasi, Pangandaran sama Pantai Batuyu. Jadi Oh, kalau misalkan bawa mau ke Pantai Batuyu tinggal tunjukin aja jadi kayak ini. bayar lagi. Oh gitu. Oh iya iya iya. Ya makasih. Ya jadi begitu teman-teman kurang lebih gambarannya.
Untuk orangnya masuk itu bayarnya 20.000 per orang. Kalau motor, satu motornya 5.000 untuk bayar parkir. Nanti bisa dapat fitur dua apa namanya, destinasi wisata, pantai ini dan yang satu lagi tadi apa yang ngomongnya aku lupa. Nah itu 2 pantai itu bisa masuk tanpa harus bayar lagi, katanya sih gitu. Dan orangnya sudah cukup terlatih ya untuk membedakan mana warlock dan mana tamu. Jadi yang warlock langsung masuk aja, kalau tamu ya dimintain duit gitu.